Inilah sosok Ibrahim Arif, konsultan teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, era Nadiem Makarim. Sebelum didapuk sebagai konsultan Kemdikbud, Ibrahim Arif adalah Vice President Engineering Bukalapak. Begitu Nadiem Makarim menjabat Mendikbud dan Bukalapak sempat kolaps, ia memboyong anak-anak muda startup naik gerbong di Kemendikbud. Selepas dari Bukalapak, Ibrahim menjadi Chief Technology Officer di GovTech Edu, sebuah unit independen di bawah Telkom Indonesia untuk mengembangkan solusi digital di bidang pendidikan. GovTech Edu juga dikenal sebagai vendor khusus yang dipilih oleh Nadiem Makarim menjadi tim bayangan di Kemendikbud. Tidak hanya itu, Juristan, salah seorang staf sus yang dipilih langsung oleh Pak Menteri, adalah juga sosok di balik lahirnya startup Gojek. Sebuah kebetulan, sebelum menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem adalah pendiri Gojek. Sebaiknya yang lebih tepat itu adalah sistem Windows. Ya, tetapi dalam pelaksanaannya ya itu dialihkan dari sistem itu, bahwa yang lebih tepat itu adalah operating system dengan Chromebook. Nah, di situ dia. Jadi ada permufakatan jahatnya. Itu dulu pintu masuknya. Nah, itulah yang dijadikan penyidik sebagai pintu masuk untuk menilai perkara ini. Nah, bagaimana nanti perkembangannya dalam pelaksanaannya? Kalau kita lihat kan ada sisi perencanaan, ada sisi eksekusi pelaksanaan dari kegiatan itu sampai kepada proses pembayarannya. Nah, karena kita tahu juga dari 9,9 T ini kan 3, sekian T itu ada di pusat, 6, sekian T itu ada di daerah dalam bentuk dana alokasi khusus. Nah, itulah nanti juga yang akan diteliti. Jadi memang ini membutuhkan waktu, kecermatan, ya kesabaran untuk melakukan pengecekan terhadap ini. Indonesia Corruption Watch sebenarnya sudah sejak awal mengkritisi proyek pengadaan Chromebook pendidikan. Sebab digitalisasi pendidikan tidak dibarengi dengan kesiapan akses internet yang merata di seluruh daerah. ICW juga menengarai ada celah korupsi yang menganga lebar dalam proyek pengadaannya. Kami lihat ini anggarannya sangat besar, padahal belum sesuai kebutuhan gitu. Tapi kenapa dipaksakan gitu, sampai pada akhirnya anggaran itu ya harus dipergunakan gitu kan. Nah, yang kami lihat perencanaannya ini juga nggak ada gitu. Kami cek di perencanaan di aplikasi Sirup gitu ya, yang dikeluarkan oleh LKPP, yang dibuat oleh LKPP. Rencana pengadaannya itu nggak ada gitu, sehingga waktu itu juga kami sempat minta, ada nggak daftar sekolahnya? Sekolah mana aja yang akan menerima perangkat-perangkat digitalisasi pendidikan? Karena nggak hanya laptop, tapi banyak gitu komponennya. Gitu. Nah, di situ yang informasinya belum bisa diberikan gitu ya oleh Kemendikbud. Karena itu desakan kami waktu itu dikaji ulang supaya tidak menjadi korupsi pada akhirnya. ICW juga beranggapan penetapan persyaratan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebesar 25% dan sistem operasi Chromebook dalam pengadaan laptop pendidikan adalah bentuk monopoli terselubung. Kalau terdeteksi korupsi sebenarnya lebih ke kalau memang tetap mau diadakan gitu ya, pengadaan laptop khusus Chromebook ini, yang mungkin bisa menjadi potensi korupsinya adalah pemilihan penyedianya gitu ya, karena pilihannya sangat terbatas, padahal penyedia laptop itu banyak gitu ya. Jadi ini menutup persaingan usaha yang sehat gitu ya. Kemudian otomatis monopoli gitu atau bahkan oligopoli gitu ya, karena hanya 6 penyedia. Kemudian yang kedua, tidak sesuai kebutuhan. Kejaksaan Agung mengungkap, dari hasil keterangan saksi dan alat bukti ditemukan unsur pemufakatan jahat dengan mengunggulkan laptop Chromebook dalam kajian teknis pengadaan peralatan TIK. Hitungan versi Kejaksaan Agung, anggaran Kemendikbud untuk program bantuan TIK periode 2020 sampai 2022 mencapai 9,98 triliun rupiah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu. Terima kasih.
Pak, sejauh mana Pak? Kedekatan Bapak dengan Pak Deni gimana Pak? Pak, ditungguin lama. Hari ini mantan Mendikbud Nadiem Makarim akhirnya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pertama di Kejaksaan Agung. Tadi Nadiem juga menyebut bahwa dirinya akan kooperatif dan juga akan melaksanakan apa yang harus menjadi kewajiban dia sebagai saksi untuk penyidikan selanjutnya. Dan Nadiem Makarim diperiksa kapasitasnya sebagai Mendikbud dan pengguna anggaran pada saat itu. Ia diduga mengetahui seluk-beluk proses pengadaan laptop Chromebook pendidikan tahun 2019-2022. Didampingi oleh kuasa hukumnya, dalam konferensi pers 10 Juni lalu, Mas Menteri membantah tudingan miring kepada dirinya. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Nadiem beralasan sistem operasi Chromebook dipilih lantaran jauh lebih murah dibanding sistem operasi lain. Begitupun dengan sistem kontrol keamanannya, lebih bisa diandalkan dan berbiaya murah. Tim di Kemendikbudristek melakukan kajian mengenai perbandingan antara Chromebook dan operating system lainnya. Dan satu hal yang sangat jelas pada saat saya mencerna laporan ini adalah dari sisi harga, Chromebook itu kalau speknya sama selalu 10-30% lebih murah. Kontrol terhadap aplikasi yang bisa ada di dalam Chromebook ini untuk melindungi murid-murid dan guru-guru kita dari pornografi, judi online, dan digunakan untuk gaming dan lain-lain. Itu bisa terjadi tanpa biaya tambahan lagi. Kuasa hukum Nadiem Makarim juga membantah dugaan monopoli maupun kong kali kong dalam penunjukan vendor. E-katalog itu adalah semua vendor bebas untuk mencantumkan dia punya produk di sana untuk nanti ditawar oleh si kementerian. Dan itu e-katalog diawasi langsung oleh LKPP. Di e-katalog itu harganya sekitar 6 sampai dengan 7 juta. Ternyata harga jadi yang dibeli oleh kementerian adalah sekitar 5 jutaan. Jadi jauh lebih murah dari harga yang tercantum di e-katalog. Penyaluran bantuan laptop Chromebook untuk sekolah kini kembali menjadi polemik. Meskipun sudah ada 77.000 sekolah yang menikmati manfaatnya, namun proyek pengadaannya dinilai syarat pat gulipat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.